Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Bertemu lagi masih dengan 3 orang, kita bertiga. Di sini ada Pak Sugeng. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Baik, sehat. Di tengah pandemi kegiatannya tetap sama atau beda? Kepadatan di rumahnya sama, keluarnya yang banyak berkurang. Oke, Ting tetap sehat ya, Pak, tetap semangat ya, ya, Pak. Tuhan agak flu sedikit ya. Dan satu lagi yang bikin acara ini lebih istimewa, ada satu tamu yang kemarin sudah ada Mas Nova dan sekarang ada satu tamu yaitu Bu Isnu ya, sebagai perwakilan jemaat dan majelis. Gimana Bu kabarnya? Baik Mas Dika. Kegiatannya tetap sama atau berbeda di ya, berbeda corona tentu saja. Berbeda apa Bu yang bikin berbeda Bu? Biasanya saya sekolah, terus bersama anak-anak. Sekarang nggak jumpa dengan murid-murid, kangen Mas. Kasih salam Bu, boleh Bu. Oh iya. Ya mungkin selamat bagi muridnya Bu Isnu ya. Bu Isnu kalau kangen dengan murid-muridnya. Murid-muridnya belum tentu tapi Bu ya. Bisa, mereka melihat ini. Ya, kasih salam. Yang kangen dengan Bu Isnu nanti nilainya bagus ya. Iya, 100 Mas, karena ujiannya online. Oh iya, online ya. Oke, mau ngobrol apa? Kita temanya hari ini sabar, nanti akan dijelaskan oleh Pak Sugeng, tapi sebelumnya kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Oke. Kembali lagi di Sarasean GKJ Klaten, masih bersama kita bertiga di sini. Penasaran kita mau ngomongin apa? Seperti janji kita tadi, saya belum buka, nanti biar bisa dijelaskan oleh Pak Sugeng ya Pak. Tapi sebelum itu kita mau berdoa pembuka, silahkan Pak Sugeng untuk memimpin doa. Mas Dika, Bu Isnu dan juga anak-anakku, remaja, pemuda, Bapak Ibu, yang kakung, yang putri, yang ada di rumah masing-masing. Kita ketemu lagi dalam Sarasean Jemaat Gereja Kristen Jawa Klaten. Untuk itu, apa yang akan menjadi perbincangan kita biar mengalir lancar dan membawa berkah, kita mohonkan berkat di dalam doa. Mari bersatu hati kita berdoa pembukaan bersama-sama. Ya Tuhan Allah yang Maha Agung, kami bersembah di dalam doa kepadamu saat ini.
memulai rangkaian acara pemeliharaan iman berupa sarasean dalam bentuk percakapan obrolan ringan yang kami sajikan secara online di tengah jemaat. Kiranya Tuhan berkenan memakai, memberkati, sehingga seluruh isi dialog ringan kami ini betul-betul nanti membawa pesan pengajaran yang bisa menguatkan iman dan menjadi tuntunan kehidupan rohani umat-Mu sekalian. Kami yang berada di sini, Tuhan memberkati dengan Roh Kudus, sehingga dapat bercakap-cakap, mengadakan dialog, perbincangan, yang nanti juga akan membawa pesan-pesan yang bermakna. Dari awal sampai dengan akhir, Tuhan menyertainya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa pembuka ini kami naikkan. Amin. Amin. Oke Pak Sugeng, hari ini kita mau membahas tentang apa Pak obrolan yang akan kita bahas? Apa Pak, silakan dijelaskan Pak. Betul Mas Dika, Bu Isnu, masih dalam suasana pembatasan relasi sosial ya. Walaupun Klaten ya kelonggarannya cukup lumayan ya Pak. Lumayan ini ya, sudah mulai terlihat aktivitas dan seterusnya. Tapi tetap secara resmi kita sebenarnya masih harus bekerja, belajar, dan juga beribadah di rumah. Nah, dalam tugas tanggung jawab beribadah di rumah ini, seperti dua topik minggu yang kemarin sudah kita kupas, bagaimana menemukan atau memberdayakan nilai-nilai ibadah pribadi. Saya yakin bukan hal baru, sudah dikenali, tapi perlu disegarkan Mas. Ya. Nah, salah satu yang hari ini mau kita dalami, yaitu apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Saya juga yakin jemaat sudah hafal, dari anak-anak sampai dengan yang sepuh. Tapi tidak ada salahnya kalau malam hari ini coba kita kupas, atau ibaratnya sebuah barang gitu, kita lihat dari berbagai sudut secara detail gitu Mas. Sehingga nanti mengucapkan yang sudah dihafal ditambah dengan memperhatikan secara detail ini akan menambah pemaknaan ketika seorang Kristen itu mengucapkan doa Bapa kami. Bukan sekedar hafalnya, tapi bagaimana berangkat dari penjiwaan atau penghayatan yang mendalam di dalam hati. Doa Bapa kami, makna dan isinya, itu Mas Dika yang akan kita kupas. Itu mungkin unboxing doa Bapa kami. Oh gitu ya? Ya, monggo Pak. Baik, kita akan mengupas tentang doa Bapa kami. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa sekali, saudara-saudara sekalian, anak-anakku, remaja pemuda. Dalam memberikan pendampingan, kemahakuasaannya sebenarnya cukup. Ya, cukup sekali untuk memberikan pendampingan kepada para pengikutnya, kepada milik kepunyaannya, dari dulu para murid sampai umatnya saat ini di muka bumi. Nah, Tuhan Yesus meninggalkan warisan-warisan. Salah satu di antaranya yaitu doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Diterjemahkan dalam berbagai bahasa, ya, diucapkan dalam berbagai event, ibadah, liturgi, sampai menjadi doa-doa pribadi. Artinya, kalau itu diajarkan oleh Tuhan Yesus secara khusus, pasti di situ juga ada makna khusus yang bisa kita dalami. Nah, untuk menghayati isi doa Bapa kami pasti harus didasari dulu di mana itu Tuhan Yesus mengajarkannya, ya. Untuk itu kita akan membuka satu bagian firman Tuhan. Ini juga menjadi kelanjutan dari yang kemarin Pak Nova bacakan, itu Matius 6 ya, ayat 5-8, sekarang dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 15. Ya, bisa minta bantuan Ibu Isnu untuk membacakan Injil Matius pasal yang ke-6. Ini menjadi dasar di mana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan. Ayat sebelumnya yang sudah kita kupas minggu kemarin yang dibacakan oleh Pak Nova, itu tentang syarat-syarat bagaimana berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tidak boleh bertele-tele, kalimatnya sederhana, bukan dalam kemunafikan untuk dilihat, dipertontonkan, dan seterusnya. Lalu dilanjut dengan ayat yang ada di ayat 9 itulah berdoa yang tidak bertele-tele, tidak dalam kemunafikan,
dan seterusnya itu yang seperti apa? Di situ dituliskan, karena itu berdoalah demikian. Silahkan Bu Isnu dilanjutkan. Jadi ini sepertinya Yesus memberi contoh untuk menjawab ayat 5-8 itu. Contoh doa yang berkenan ada di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 ditambah ayat 14-15 sebagai keterangan tentang pengampunan dosa. Tidak apa-apa dibaca utuh ayat 9 sampai 15. Dipersilahkan Bu Isnu. Iya. Matius 6 ayat 9 sampai dengan 15. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 14-15 sekalian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Demikian, Pak. Baik. Bacaan firman di dalam Injil Matius ini sekali lagi rangkaian Yesus sedang memberikan pelajaran tentang doa. Ayat 5 sampai dengan 8 syarat-syaratnya ya. Tidak boleh bertele-tele, tidak boleh dengan kata-kata yang muluk-muluk dan panjang ya. Jangan di tempat-tempat umum untuk dipertontonkan. Karena itu berdoalah demikian. Ini contoh doa Tuhan yang Tuhan Yesus berikan atau ajarkan kepada kita. Ini warisan yang harus kita pegang, yang harus kita hidupi. Nah sekarang persoalan hafal, sekali lagi saya yakin ya Bu Isnu ya, kataksasi dulu sudah diberi materi. Kalau nggak hafal doa Bapa kami, nggak lulus ya. Harus diulang, harus diulang lagi. Berarti untuk hafalnya sudah bukan jadi soal, tapi untuk menghayati isinya. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami dengan urutan dan formasi yang seperti ini? Ya, mari kita perhatikan. Jadi mengenal isi dan makna doa Bapa kami diawali dengan struktur atau yang menjadi urutan dari doa itu sendiri. Ya, dari doa Bapa kami ini ada nilai ucapan pujian pengagungan, worship, mengadakan suasana menyembah, tapi dengan kalimat yang pendek, singkat. Apa bunyinya, Bu? Bapa kami yang di sorga. Itu worship, memuji, mengagungkan. Kerajaannya bukan kerajaan di dunia, tapi kerajaannya kerajaan yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya sedang mengakui bahwa kita yang sedang menaikkan doa Bapa kami ini sedang berhadapan dengan pribadi sempurna, maha sempurna, maha agung, maha suci. Maka sebenarnya tidak cukup hanya dengan kalimat hafal, tapi harus dengan sikap hati, hormat kepada pribadi yang dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Masih satu bobot worship, memuji, mengagungkan, memberikan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Jadi itu kita potret. Kalau bahasa tubuh, anatomi doa Bapa kami itu diawali dengan sebelum minta macam-macam, berikan rasa hormat dan memuji kepada Sang Pemberi. Nah ini Bu, yang terkadang kita sering abai. Doa itu begitu tutup mata langsung Tuhan berikanlah, ya langsung minta gitu ya, langsung minta. Nah kalau di masyarakat, orang yang begitu ketemu langsung minta namanya apa Mas itu ya? Betul, bisa disebut peminta-minta, kalau halus, rodok kasar sidik. Rodok kasar sidik apa Pak? Rodok kasar sidik ya. Kok langsung jaluk gitu? Ya, nodong Pak. Nodong gitu ya. Jadi doa itu bukan alat untuk nodong saudara gitu ya. Tapi doa itu alat untuk berrelasi, bersekutu, menyembah,
membangun nilai batin kita berjumpa dengan Yang Maha Kudus di tempatnya kerajaan abadi surga. Anatomi pertama, kalau berdoa, menurut doa Bapa kami, itu sikapnya memuji. Jadi ketika kita mengucapkan doa Bapa kami di 2 ayat pertama atau di 2 kalimat pembuka ini, batin kita rasanya menyembah. Jangan diisi dengan pikiran yang lain-lain saat mengucapkan 2-3 kalimat pembuka dari doa Bapa kami. Baru sesudah mengagungkan, mengakui kebesaran Tuhan di ayat yang ke-11, Bu. Ya. Bisa dibaca sekali lagi, Bu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, artinya berdoa meminta itu tidak salah. Berdoa untuk kepentingan hal-hal jasmani boleh. Boleh, Pak, ya. Tapi seperti paradigma ayat 11 ini, Bu. Seolah-olah hidup di dunia ini hanya cukup dari hari ke hari saja. Jadi ayat 11 ini mencerminkan atau memberikan gambaran anatomi yang kedua. Boleh meminta untuk kebutuhan saudara dan saya di dunia. Pareng, Mas. Tapi kebutuhan di dunia bukan jadi permintaan tunggal dan permintaan fokus utama. Dia hanya sehari ini saja yang saya minta. Nah, kalau kita mulai mengkoreksi atau mulai melihat introspeksi kepada kehidupan orang-orang Kristen atau kehidupan kita sendiri, ketika kita meminta untuk hal dunia, itu tidak seperti apa yang ada di ayat 11 ini. Terkadang justru menjadi fokus doa kita. Wah, mengejar-ngejar untuk hal dunia, wujudnya dibungkus dalam doa, sudah bagus. Tapi sebenarnya permintaan untuk kepentingan-kepentingan dunia, sandangannya hanya disampirkan saja. Dari sekian rangkaian ini, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi pada hari ini, pada hari ini. Ayat 11 ini juga punya makna, Bu Isnu, bahwa di dalam meminta kebutuhan sehari-hari itu, kita diminta dan diajari untuk beriman. Step by step, hari per hari. Tidak mengkhawatirkan lusa, esok, apalagi yang masih jauh di sana. Hadapi kebutuhan di dunia selama hari ini ada, mencoba untuk percaya besok Tuhan akan menyediakan hal yang sama. Itu ayat 11. Lalu berikutnya, kita menganatomi agak panjang sedikit, Mas Dika. Ya, monggo, Pak. Ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah ini, Bu, diterangkan ayat 12 ini tambahan ada di ayat 14 dan 15. Mengapa ada permohonan pengampunan di dalam doa Bapa kami? Karena itulah keberadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Tidak akan bisa hidup dalam kesempurnaan benar. Bahkan kecenderungannya di dalam kitab Roma itu ya, orang yang sudah terjangkiti dosa itu punya jiwa tidak takut kepada Allah, tidak senang beribadah, sukanya berdusta, langkah kakinya menuju kepada maut. Itu Roma pasal yang ke-3 atau ke-6 itu ada penjelasan orang yang sudah jatuh ke dalam dosa itu mengalami kerusakan di dalam batinnya. Maka hari-hari pasti akan banyak kesalahan. Sehingga diberi ruang oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, ruang pertobatan. Wah, bersyukur sekali, saudara. Ini ibaratnya baju, Mas. Kita itu diberi kesempatan laundry setiap saat. Ketika saudara berdoa Bapa kami, saudara sedang punya ruang laundry untuk membersihkan jiwa kita, hati kita dari keberdosaan. Dengan kalimat yang sederhana, ampunilah dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ketika kita memperoleh pengampunan dari Tuhan, kita akan dipulihkan. Orang berdosa tapi yang punya jiwa mengampuni sesama yang berdosa. Menjadi sadar diri. Kalau ada orang yang berdosa atau bersalah kepada saya, saya juga orang yang sedang berdosa dan bersalah di mata Tuhan. Hingga ayat 14-15 ditambahkan di luar pokok doa Bapa kami, tapi menjadi satu kesatuan perikop tentang pengampunan ini. Nilai pokoknya ada di situ, Ibu Isnu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan
mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ayat 12 anatominya, doa Bapa kami adalah ruang membersihkan jiwa kita dari keberdosaan. Ruang kita untuk memberikan pengampunan dan tidak boleh hati ini dipakai untuk menyimpan amarah, kekecewaan, apalagi dendam kepada sesama yang berlaku salah kepada kita. Ketika kita tidak mengampuni orang lain, Mas Dika, dituliskan di ayat 14 dan 15, Bapamu juga nggak akan mengampuni kesalahan kamu. Berarti kita mengampuni dulu ya Pak ya, Betul. sebelum kita mendapat pengampunan. Iya, kita sudah memperoleh pengampunan, maka kita mudah didorong untuk menghayati arti pengampunan itu untuk kita lakukan kepada orang lain. Dan keputusan mengampuni itu maksud Mas Dika, saya menangkapnya bahwa kita yang memulai pengampunan ketika bermasalah dengan sesama itu modal utamanya karena kita sudah diampuni Tuhan, maka jangan nunggu orang lain yang berubah ketika bermasalah, tapi kita menyiapkan yang namanya air pengampunan. Karena kita juga sudah dibasuh dengan darah Yesus yang penuh dengan pengampunan. Ringkas berikutnya, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, ayat 13, saudara-saudara sekalian. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat 13 ini namanya providensia. Pemeliharaan sejati dari Allah kepada setiap umatnya. Dipelihara dari apa? Ini paling dibutuhkan, Ibu. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi 100% orang menderita itu karena diawali dari kejatuhan terhadap pencobaan. Ya toh, misalkan Mas Dika zaman sekarang ini ya, yang namanya kartu kredit. Ya toh, Bu, kartu kredit ya. Untung saya enggak punya, Bu ya. Saya juga enggak punya, Pak. Tapi kalau kredit punya, Pak. Ya, contoh seperti itu ya. Wah, semula bentuknya hanya ininya netral sih, kartunya netral. Yang menjadi tidak netral ketika dia menjadi pencobaan. Ada model HP baru, wah mau beli cash ya berat ya. Kok ini kartu kreditnya memberi kemudahan ya, 0 down payment tanpa DP, atau wah tinggal gesek 1 kali seret, tanda tangan pulang bawa HP. Besok bulan depan hitung-hitung, wah gajiku sekian, potongannya cuma sekian, cuma kali 12 kali, cuma 10 kali. Lalu kita ngambil. Ternyata tanpa kita sadari, HP lolos, bisa terbayar 10 kali lunas. Tanpa disadari, tawarannya semakin waduh, yang ini belum lunas sudah mendapat tawaran yang itu, menjadi cobaan. Nah itu Mas, yang saya contohkan sederhananya seperti itu, Bu. Seolah-olah ketika membawa ini, apa yang kita lihat menjadi keinginan, seolah-olah bisa langsung bim salah bim terwujud. Tapi lupa yang terwujud itu harus dibayar. Nah, ketika bayarnya enggak bisa, sudah mumet gitu ya. Deg-degan, mendelik gitu ya. Doyak debt apa? Kolektor ya, debt kolektor dan seterusnya. Akhirnya jadi masalah yang tidak ringan untuk kita selesaikan. Jadi Tuhan Yesus tahu, kita jatuh, kita menderita itu diawali tidak lepas dari pencobaan. Maka ada doa Bapa kami yang mengingatkan kita bahwa di sana kita dijamin diberi providensia atau pemeliharaan Allah. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Selain pencobaan, yang kedua yang sering mengganggu kehidupan kita, yaitu ketika kita sudah hidup baik-baik, hidup enak-enak, hidup nyaman-nyaman, tapi ada kejahatan-kejahatan yang menimpa kehidupan seseorang. Itu akan jatuh ke dalam beberapa ketidakdamaian sejahteraan. Tuhan melalui doa Bapa kami selalu mengingatkan kita, mau itu kejahatan dari kuasa kegelapan, ya apa saja. Saya tidak sebut satu persatu ya, katanya di lingkungan orang Jawa itu yang namanya kejahatan melalui kuasa kegelapan itu macam-macam ya Mas. Mas Dika kenal apa saja itu Mas? Bikin orang sakit itu namanya apa? Santet ya Pak? Nah begitu itu. Bu Wisnu kenal apa Bu di masyarakat? Itu termasuk yang dilindungi Tuhan. Umatnya termasuk yang dilindungi. Lepaskan kami daripada yang jahat. Ya, ketika saudara berada di tempat-tempat yang saudara merasa nggak nyaman, panjatkan doa Bapa kami, lepaskan kami daripada yang jahat. Ini diajarkan Yesus. Ini ada bobotnya ini saudara. Ini ada kuasanya ini saudara.
Jadi saudara dan saya sebagai milik Kristus, providensia, dipelihara Tuhan. Dari yang membuat menderita berupa pencobaan, sampai yang sifatnya, kalau pencobaan kan pasif, ya, kamu diiming-imingi, keputusan ada di tangan kamu. Sampai yang penderitaan yang sifatnya aktif, yaitu serangan dari yang jahat. Itu Tuhan jaminkan. Diakhiri dengan kalimat doa penutup sebagai sebuah pengakuan. Kenapa saya berdoa kepadamu, Tuhan Allah yang ada di tempat kerajaan surga? Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya, yang kuucapkan ini, minta perlindungan dari yang jahat, minta perlindungan dari pencobaan, minta makanan cukup sehari-hari, itu implementasinya bisa luas, minta sembuh dari sakit, minta diberi cukup keuangan dan sebagainya. Ini dengan yakin aku meminta kepada yang sanggup memberi, yaitu pribadi Allah yang empunya kerajaan dan kuasa. Kerajaan dan kuasanya, masa berlakunya tidak hanya 3 tahun atau 5 tahun atau 8 tahun, tapi selama-lamanya. Saya meminta kepada pribadi yang punya kuasa sepanjang masa. Jadi ketika kita berdoa Bapa kami, kita berdoa dengan yakin, tidak akan tidak didengar. Karena ini doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kurang lebih itu, Mas Dika, Bu Isnu, kupasan pertama membedah isi dan makna dari doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ajarkan dan berikan warisan doa yang sederhana tapi isinya dahsyat dan luar biasa. Bisakah disebut dengan doa yang sempurna, Pak? Iya, saya boleh katakan begitu, karena yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya pasti tidak akan melanggar ayat 5 sampai ayat 8 ini. Tidak bertele-tele, tidak sedang kalimatnya sia-sia dan sebagainya, tapi ini kalimat yang mentes, orang Jawa bilang. Doa Bapa kami ya, mungkin ya tadi ya, kalau hafal sih mungkin ya semua orang banyak. Pasti hafal, mungkin karena ada beberapa katekisasi doa Bapa kami ya. Misalnya kalau untuk dalam sehari-hari Pak, misalnya kita permintaan doa pribadi, apakah perlu kita doa Bapa kami dulu, baru kita doa pribadi, atau mungkin doa pribadi dulu terus diakhiri dengan doa Bapa kami, atau bagaimana? Pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari? Punya pengalaman kalau menggunakan doa Bapa kami secara pribadi, urutannya gimana kalau secara pribadi? Kita taruh di mana nih dalam keseharian kita? Biasanya saya di akhir. Di akhir. Karena, berdoa dulu berarti. Ya, karena saya punya anggapan begini, doa itu menyempurnakan doa-doa saya yang sebelumnya gitu loh, Mas Dika. Lah, gimana Pak? Ya betul. Jadi memang tidak kemukakan oleh Tuhan Yesus kapan ini dipakai doa ini, tapi ini diajarkan ketika Tuhan Yesus mengamati bagaimana pada waktu itu orang membangun relasi dengan Tuhan. Nah, itu menjadi kunci kita. Jadi terjadi pulih hubungan. Jadi doa ini digunakan, yang penting kita mengalami peristiwa perjumpaan atau persekutuan relasi antara diri kita dengan Allah dalam segala suasana kedamaian. Jadi itu mau ditempatkan di depan sebagai bagian dari rangkaian awal kita akan menambahi permintaan hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi yang ada di ayat 11 tentang makanan itu, teman-temannya banyak itu tadi ya. Jadi itu mau ditaruh di depan sebagai pembuka, tidak ada rambu-rambu yang mengatur secara baku, tetapi intinya bahwa ketika kita mengucapkan doa Bapa kami ini dalam pemahaman ajaran Kristen dogmanya itu adalah menjadi doa dalam kesempurnaannya. Jadi kita menganggap ketika kita berdoa syafaat mungkin ada cacat, celah, kurangnya, dan kita masih mengakhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi ketika kita mengucapkan doa Bapa kami, biasanya pada umumnya ditaruh di akhir. Walaupun sekali lagi tidak ada rambu-rambunya, karena ini justru menjadi alat membangun relasi kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi setiap orang yang berdoa itu pasti harapannya doanya dikabulkan, dijawab oleh Tuhan, begitu ya. Nah, ini bagian akhir dari penjelasan ini atau dari uraian ini, bagaimana toh sebenarnya kita berdoa itu untuk bisa dikabulkan, ya. Prinsipnya ketika kita meminta kepada Tuhan Allah Bapa di dalam nama Kristus, itu adalah Allah yang baik, Bapa yang baik.
Tidak akan yang kita minta, kita tidak menerima seperti yang kita harapkan. Minta roti diberi batu, ya, minta ikan diberi ular. Itu nanti ada di dalam Lukas 11 ayat 9-10 dan juga ayat 11-13. Ini menjadi ayat melengkapi penjelasan di depan. Doa yang dikabulkan. Ya. Silakan Ibu dibacakan. Lukas 11 ayat 9 dan 10 ditambahkan ayat 11 dan 13. Ya. Lukas 11 ayat 9 dan 10 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ya. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu, ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, jadi jaminan doa kepada Allah Bapa dalam nama Yesus, jaminannya adalah menerima jawaban yang terbaik. Untuk itu, anatomi doa Bapa kami tadi dipegang. Kalau saya jabarkan dengan ilustrasi jari. Dalam berdoa jangan ujuk-ujuk langsung minta. Kalau langsung minta itu namanya sudah disebut Mas Dika tadi, nodong. Gitu ya. Harus sentuh dulu, harus bersekutu dulu, harus menyembah dulu. Nah, itu anatominya 5. 1 ibu jari, suka kita memberi jempol itu artinya memuji. Worship, menyembah, akui Allah dalam segala kebesarannya. 1 kalimat pendek saja, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Sudah memuji, sudah Mas. mewakili ya. Iya, betul. Lalu yang kedua, telunjuk, ini bersyukur. Tuhan, terima kasih ya, sampai hari ini, sampai malam ini, sampai saat ini saya diberi sehat, saya diberi cukup, saya diberi ini, saya dijawab itu, dan sebagainya. Ucap syukur. Jadi habis memuji, ucap syukur. Yang ketiga, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ayat berapa ini tadi? Ayat 12. Ditambah 14 dan 15. Pengakuan dosa. Jari ini kan yang paling tinggi jari tengah ya. Ini sombong atau yang paling banyak kita lakukan itu ya keberdosaan. Maka mengingatkan kita, jari tengah, habis memuji, habis bersyukur harus ingat dosa, minta pengampunan. Baru yang jari manis ini. Nah, manis ini ya, ini artinya apa? Kita memanjatkan permohonan, tapi yang tidak egois hanya untuk diri kita terus. Tapi mulailah menjadi pendoa syafaat. Doa syafaat itu sederhana, artinya memohon yang bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi dalam doa pribadi, selain mengucapkan doa Bapa kami ini, anatomi ini perlu saudara pahami. Sehingga saudara tidak akan jenuh atau hanya menjadi pendoa peminta-minta atau penodong itu tadi. Tekon jaluk, minta. Nah, lalu baru yang jari kelingking ini meminta yang kepentingan ayat 11, hal-hal duniawi, hal lahiriah kita, makanan dan teman-temannya itu baru di ayat 11 yang saya sebut sampiran. Doa itu maknanya bersekutunya, bukan hanya sekedar mintanya. Tetapi di dalam bersekutu ada kesempatan meminta. Baik meminta untuk orang lain, orang yang kita kasihi, bangsa negara, berdoa yang bukan untuk diri kita sendiri, berdoa syafaat, maupun yang jari kelingking, meminta yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri, hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi yang kita perlukan. Minta uang untuk cukup kuliah, minta kepentingan untuk beli kebutuhan rumah tangga, makan, minum, pakaian, dan konco kancane.
Berarti mintanya malah justru orang lain duluan yang Betul, diminta, sebenarnya baru kita menjadi pribadi. pendoa syafaat. Ketika saudara bisa memintakan untuk orang lain, sebenarnya saudara sudah memiliki apa yang akan saudara minta untuk diri saudara sendiri. Itu Mas, tambahan sebagai bagian dari penjelasan. Menarik ya, mungkin di pikiran jemaat juga mungkin banyak pertanyaan Pak. Mungkin ya pengen langsung tanya lah, mungkin bisa setelah tayangan ini bisa bertanya tentang tema yang kita bahas pada hari ini. Bisa ke WA-nya Pak Sugeng, bisa ke saya, atau mungkin bisa ke Bu Isnu. Nanti kalau ke saya pasti akan forwardkan ke Pak Sugeng, tidak akan saya jawab sendiri ya. Sama Mas. Ya, karena tidak mungkin juga. Oke, jadi itu tadi ya, ini yang paling menarik yang terakhir ini tadi Pak, yang cair ini tadi Pak. Makanya kok jempol itu kalahnya sama ini. Kalau suit itu. Jadi ternyata ada artinya ya, bahwa jari tengah juga adalah kesombongan juga, karena paling tinggi itu dapat dari mana Pak? Apa karena memang dipelajari sendiri atau lagi dua-dua gitu. Menarik ya pembahasan kita pada malam hari ini. Itu tadi, kalau memang ada pertanyaan bisa nanti setelah tayangan ini silahkan WA ke Pak Sugeng, bisa, Bu Isnu bisa, ke saya pun juga bisa. Oke Pak, menarik ya, semoga apa yang kita bahas di malam hari ini bisa lebih memantapkan para jemaat yang di rumah, mungkin para penonton juga, tentang arti dan makna doa Bapa Kami. Begitu Bu Isnu, mungkin Bu Isnu ada sesuatu yang mengganjal di pembahasan kita tadi yang mungkin mau ditanyakan ke Pak Sugeng? Atau nambahkan sesuatu? Atau boleh menambahkan juga boleh? Boleh pengalaman Pak? Boleh. Ini pengalaman saya waktu berdoa. Oke. Ya, dan Tuhan, Malam, siang, pagi Bu? Wah, aku malah nggak ingat malam siangnya ya, Mas Dika. Yeah. Tapi yang jelas Tuhan jawab doa saya. Bahkan bisa dikatakan saya tuh sampai menawar Pak. Saking kepinginnya itu tuh terwujud di dalam hidup saya. Waktu itu ibu saya sakit dan mengalami koma. Waktu itu saya dan adik-adik masih kecil, saya berdoa saya seperti ini. Tuhan, kalau memang itu sudah menjadi kehendak Tuhan, Ibu harus pergi menghadapmu, silahkan. Saya sudah benar-benar berserah. Tapi Tuhan, kalau boleh aku memohon, nah ini yang saya katakan menawar Pak. Ya, kalau boleh aku memohon, kiranya sembuhkan ibu saya dari sakit penyakit. Dan itu benar-benar Tuhan berikan. Dan itu benar-benar ibu bisa sembuh dan masih menunggu saya sampai 4,5 tahun. Di itu umur berapa? Saya masih kuliah pada waktu itu, iya masih kuliah, dan adik saya tuh 3 kecil-kecil itu. Saya paling besar. Iya, saya paling besar, dan ketika saya membayangkan kalau waktu itu tuh ditinggal, itu kayak apa gitu loh. Nah, mungkin Tuhan mendengar doa saya dan benar-benar memberikan dan diberi waktu sampai benar-benar kami siap untuk ditinggal. Nah, itulah yang mengenang di hati saya bahwa Tuhan memberikan jawaban. Dan meyakini itu bukan kebetulan ya Bu ya. Iya. Dan itu suatu jawaban dari Tuhan. Benar-benar saya tuh nawar gitu loh Pak. Sampai menawar loh ini. Pengalaman seperti itu menjadi cerminan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang dekat ya Bu ya. Jadi beliau dalam kebesarannya pun mau ada di pihak kita. Semestinya dalam tanda petik menurut hitungan manusia ya sudah tidak ada harapan, tapi ketika ada ucapan doa seperti Injil Lukas tadi toh Bu ya, wah mintalah, ketuklah, carilah dan sebagainya. Akhirnya bukan kalajengking yang diberikan tapi telur ya, bukan ular tapi ikan. Ya, artinya apa? Yang terbaik, Allah memberikan yang terbaiknya itu. Menarik kesaksian dari Bu Isnu tadi, mungkin dari jemaat juga banyak kesaksian tentang doa Pak. Makanya dari kemarin Pak Sugeng sudah share pertanyaan ya Pak ya, sudah share pertanyaan, dan ini sudah banyak yang masuk Pak, pertanyaan dan kesaksian tentang doa. Jadi kesaksian mereka mungkin mukjizat tentang tadi seperti Bu Isnu, mukjizat doa seperti apa. Dari jemaat sudah banyak yang mengirimkan kesaksiannya, kita akan bahas nanti. Kalau memang ada pertanyaan kita akan bahas bersama-sama ya Bu ya Pak ya. Tapi sebelumnya kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 452, naikkan doa tak enggan sebagai pengantar persembahan. Mari kita pujikan bersama-sama. Naikkan
kembali lagi bersama kita bertiga, masih di acara Sarasehan GKJ Klaten. Seperti janji saya tadi, kita akan membacakan kesaksian dari jemaat yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp ke Pak Sugeng. Kita akan bahas satu persatu, Pak, Bu. Oh iya, jangan lupa pertanyaan atau kesaksian yang terpilih nanti akan mendapatkan hadiah dari tim produksi, Bu. Nanti pengumumannya ada di akhir acara. Ya. Oke. Yang pertama dari istrinya Pak Sugeng sendiri, Bu Sugeng. Oh iya toh. Ya. Dari Bu Sugeng. Dari Bu Sugeng. Oke, kesaksiannya, kuasa doa banyak yang saya alami. Yang terjadi adalah karena kuasa doa dari hal kecil meminta kepada Tuhan lauk ikan. Jawaban doa, ada orang yang datang memberi ikan. Wah, pas sekali ya. Dan spesifik lagi ya, Pak ya. Minta ikan, dikasihnya ikan. Ya tadi saya tertarik sih, Pak, ayatnya tadi seperti Tuhan itu kalau pembahasan sekarang bahasa sehari-hari kayak opo ya aku ngekei kalau jengking nek njaluk ndok ini. Kayak bahasa sehari-hari itu loh. Jadi Tuhan itu kadang juga suka bercanda. Canda ya. Kalimat-kalimat canda ya. Itu tadi ya. Terus berdoa minta buah, ada yang ketok pintu nganter buah. Oke, puji Tuhan. Hal besar dan kecil dikabulkan dengan mencurahkan tetesan air mata dan sungguh-sungguh meminta. Oke. Puji Tuhan ya, Pak ya. Mungkin Pak Sugeng juga mengalami sendiri itu, Pak. Terus dari Bu Adam. Bagi kami selama melakukan persekutuan di rumah ini, ada sesuatu yang tetap kami butuhkan dalam hal kebutuhan spiritual yang lebih mendalam. Apalagi dengan keadaan yang tidak menentu ini. Dari hari Sabtu kami sudah merencanakan jam berapa akan beribadah. Minggu pagi sudah mempersiapkan meja untuk ibadah. Oke. Semua membutuhkan komitmen, ketertiban, disiplin, dan kepemimpinan yang mendalam. Oke. Kami sudah beberapa kali merasakan keajaiban dan kuasa doa yang luar biasa. Roh Tuhan menyertai hidup kami. Bahkan untuk bangun tengah malam untuk tekun berdoa. Oh ya, dia bangun tengah malam untuk berdoa. Di masa virus corona yang sedang merebak ini pun kami masih tetap berdoa. Terus kami mendukung dalam doa. Pak Sugeng memang membutuhkan kekuatan energi yang positif dalam doa juga dari Tuhan untuk melakukan kebaikan. Oke, Pak. Jadi memang merasakan bahwa energi doa ini sangat luar biasa. Kami mohon dukungan doa pribadi untuk anak kami supaya Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidupnya, Pak. Oh ya. Nanti kita bisa doa ya di akhir acara ya. Bisa doa. Oke, terus dari Mas Nanang, blok 2 ya, Pak. Ini kesaksiannya, sebagai orang Kristen dan tumbuh di lingkungan Kristen, saya banyak belajar tentang doa. Namun sejauh ini saya kurang mempraktekkan doa secara rutin dalam kehidupan saya. Bisa dibilang bolong-bolong, oke? Di sisi lain, saya sangat mempercayai kuasa doa dan dengan doa saya mengalami sebuah ketentraman jiwa yang sulit saya jelaskan. Oke, sip, puji Tuhan sekali. Ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Apakah dengan menyampaikan dalam hati, tidak dalam posisi berdoa, jadi cuman berbicara di dalam hati, seperti yang saya lakukan merupakan doa atau bukan? Bagaimana tips dan teknis berdoa yang benar? Ya. Mungkin bisa dibahas, Pak. Baik, ya. Itu pertanyaannya. Apakah doa itu selalu harus dilantunkan harus dalam merem gitu atau lalu dengan sikap dan semuanya? Apa dengan sikap tangan, mata tertutup dan seterusnya ya. Jadi intinya persekutuan dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu sifat utamanya hadir saat ini sebagai roh, hadir dalam dalam pribadi roh gitu ya. Hadirnya Tuhan di tengah kehidupan umat. Jadi dan dia adalah pribadi yang maha tahu, maha mendengar, sampai kepada yang tidak terucap pun itu Allah sanggup mendengar. Maka doa di dalam hati bobotnya sama dengan doa yang terucap. Jadi yang disebut berdoa pribadi tidak harus dalam bentuk ucapan-ucapan mendaraskan kalimat-kalimat yang perlu didengar oleh pihak lain. Yang paling utama didengar oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu bersifat roh, maha tahu, maha mendengar, sampai hal-hal yang tidak terucapkan pun itu Tuhan sanggup mendengar. Jadi bisa, Pak Nanang, berdoa di dalam hati, bobotnya juga relasi persekutuan penjenengan dengan Tuhan. Maka dampaknya jenengan sudah ceritakan toh, kedamaian di dalam batin ketika kita itu membangun relasi doa dengan Tuhan di dalam hati sekalipun. Karena Tuhan melihat hati ya, Pak, sekali lagi ya.
Oke, gitu Mas Nanang ya. Dia banyak sekali Pak ini sharingnya tentang doa. Saya sangat sering doa dan doa saya dikabulkan. Bahkan sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Wah, puji Tuhan kali. Doa yang dijawab oleh Tuhan dengan hasil yang sama seperti yang saya rencanakan, namun dengan proses yang sama sekali berbeda. Beda, bisa jadi. Tuhan punya jalannya sendiri ya Pak. Kadang ya, mungkin kita pengennya ini tapi jalannya beda, tapi tetap dipenuhi dengan itu. Oke, masih banyak juga. Lanjut dari Pak Prasetyo Adi. Pertanyaan ini Pak ya. Apakah hanya dengan berdoa satu-satunya jalan untuk membangun relasi dengan Tuhan Allah? Apakah hanya dengan berdoa satu-satunya jalan untuk membangun relasi? Monggo Pak. Ya, jadi relasi kita dengan Tuhan itu bisa dibangun dengan beberapa alat atau sarana. Namun yang bersifat relasi pribadi itu lewat 2 alat kemarin sudah kita jelaskan. Salah satunya adalah doa, dialog orang dengan Allah. Lalu firman dari Allah berbicara kepada kita. Nah, relasi-relasi yang lain Pak Pras kalau perlu diingatkan lagi, ya ibadah yang bersifat ibadah komunal, itu juga relasi kita dengan Tuhan. Lalu perbuatan pelayanan, jadi saudara melayani orang-orang yang memerlukan pelayanan saudara, itu sebenarnya saudara sedang membangun bukan hanya dengan orang itu, tapi saudara juga membangun relasi dengan Tuhan. Bersaksi, mewartakan firman, itu juga membangun relasi. Menerima sakramen, perjamuan kudus, itu juga bagian dari kita membangun relasi dengan Tuhan. Jadi tidak satu-satunya, tapi yang bersifat relasi pribadi bisa dibangunnya lewat doa. Karena nggak mungkin kita perjamuan kudus sendiri, gitu ya. Betul. Ibadah votum salam dewe itu nggak mungkin. Ya, Yang bersifat pribadi tidak satu-satunya, tapi yang bersifat pribadi alatnya adalah doa. Berdoa syafaat secara komunal dan pribadi apakah sama bobotnya di hadapan Tuhan? Bobot permintaan untuk secara pribadi dan bersama-sama memang letaknya kepada apa yang diminta itu ya. Kalau itu memang untuk kepentingan bersama, ya pasti akan jauh lebih menyentuh ketika itu dilakukan permintaannya secara bersama-sama. Misalkan seperti saat ini, ya meminta dibebaskan dari wabah, misalkan seperti itu. Pasti suasana memohon untuk kepentingan bersamanya akan lebih mengena ketika itu dilakukan bersama. Tapi misalkan minta satu kepentingan pribadi, saya minta sepeda motor gitu ya. Tapi seandainya itu didukung dan dilakukan bersama-sama juga akan memberi bobot yang berbeda. Jadi intinya permintaan itu memberikan impact atau dampak, memantapkan. Itu kalau cukup dilakukan pribadi, ya lakukanlah pribadi. Tapi kalau itu memberikan impact atau dampak, memantapkan, saat kita meminta itu memantapkan keyakinan kita, memantapkan iman kita bahwa Tuhan akan mendengar dan mengabulkan, lakukan yang sifatnya menambah bobot, memantapkan, itu lakukan. Kadang mungkin beberapa orang lebih mantap kalau doanya bersama-sama. Bersama-sama, atau istilahnya didukung, dibantu. Jadi misalnya kita kebutuhan pribadi sekali, tapi karena Mas Dika itu teman dekat, teman sharing saya, tolong ya aku dibantu, aku sudah minta ini, tidak apa-apa. Itu menjadi doa syafaatnya Mas Dika untuk saya, menjadi doa pribadi saya, tapi didukung menjadi doa syafaatnya Mas Dika untuk memintakan apa yang sedang menjadi kebutuhan saya. Jadi yang sifatnya memantapkan, lakukan saja. Boleh siapa? Oke. Terus dari Ibu Yulia Teguh ya. Dia bersaksi, Pak, penuh dengan segala kerendahan hati dan iman, Tuhan selalu menjawab doa kita. Puji Tuhan. Tuhan yang menentukan jawabannya, bukan kita yang memaksa Tuhan untuk segera menjawab. Puji Tuhan. Dari Bu Rina Mulyono. Pertanyaan, Pak, apakah doa yang diminta setiap hari yang isinya sama terus, apakah Tuhan berkenan mendengarkan? Nah, menarik ini, Pak. Gimana Bu, kira-kira Bu, menurut Bu Isnu? Menurut Bu Isnu gimana? Doa yang sama terus setiap hari? Terus, hari ini belum Tuhan diberi, besok bosen minta lagi, besok minta lagi. Kira-kira gimana Bu, menurut pendapat pribadi? Kalau menurut pribadi saya, itu ya tetap akan diberikan. Iya, karena Tuhan itu masuk Tuhan bosan. Iya, gitu loh. Tuhan maha mendengar, maha pengasih, sabar, gitu. Jadi, sabar. Ya mungkin karena itu mungkin berkaitan dengan jawaban doa ya Pak ya. Kan betul. Iya. Nanti tidak, dulu dan tunggu gitu kan Pak ya. Dulu, ya mungkin ini
diulang-ulang terus, wah kok ini anu ya apa nggak bosan-bosannya, udah tak kasih aja Oke, lah. justru malah iya ya. Justru mungkin kadang Tuhan pengen melihat seberapa kesungguhan Ketekunan, kita, ya. seberapa itu. sungguh. Ketekunan, kesungguhan. Iya. Oke. Kesabaran kita, Oke. kesetiaan Oke, kita. itu ya Bu terjawab. Bagus sih pertanyaannya. Terus ini mungkin jemaat semua juga melakukan itu setiap hari ya doanya ya sama itu. Terus Tuhan itu mendengarkan apa enggak ya? Kita Oke. yang jelek, Tuhan enggak. Tuhan belum. Justru belum kitanya, bosen. aku doanya gimana gitu ya. Oke, menghadapi pergumulan doa yang sangat berat pernah saya alami di tahun 2006. Tapi luar biasa Tuhan memberi jawaban atas pergumulan kami dengan ikut sertanya suami saya mengikut Tuhan Yesus. Wah, puji Amin. Tuhan ya, Pak ya. Ya, saya menjadi saksinya ini. Oke. Terus Ibu Tuti Selamat Ananto Putro. Ini kesaksian juga Pak tentang doa atas benjolan kecil di siku. Oh ya, beliau punya benjolan kecil di siku. Lama benjolannya bertengger dengan gagah di situ. Menyebalkan, nggak bikin cantik tangan, tapi nggak terasa sakit. Oke. Bertahun-tahun benjolan itu ada, baru tergerak minta sembuh setelah kedua anakku telah memperoleh mukjizat kesembuhan secara ajaib. Barulah memberanikan diri, menebalkan niat dan tekad meski imanku kecil. Dalam doa ditambah iman anak-anakku. Iman kami jadi gede, segede iman biji sesawi. Pastilah doaku dikabulkan. Oke, dia yakin doanya dikabulkan. Terus ini dia kesaksian, kami bertiga biasa bikin mesbah di rumah malam hari jam 9 Pak. Jadi di rumah, di keluarganya sampai selesai. Oke, terus saya kangen loh Pak doa bareng anak-anak. Saat menikah doa sarangan Romo Ibu selama pandemi. Oh, oke. Anak-anaknya sudah besar-besar. Anaknya sudah besar ya, tidak jadi dan satu. tidak bersama-sama. Oke. Jadi yang dari Bu Tuti itu intinya begini itu. Iya. Dia minta sembuh untuk benjolannya Benjolan yang yang tidak di siku sakit itu. tapi tambah besar, tambah jumlahnya tambah dan seterusnya. Lalu ketika ditanya orang, dia selalu mengatakan aku sudah sembuh tapi masih ada benjolannya. Oke. Nah, sampai suatu ketika akhirnya betul-betul yang diperkatakan sudah sembuh itu terjadi betul. Tiba-tiba dua Hilang. benjolannya itu hilang. Oke. Bersih tanpa harus operasi. Sehingga dia pede menggunakan baju lagi, lengan pendek dan sebagainya. Nah, jadi dia menyampaikan info dari kisahnya, saya ikut membaca Iya, singkat ini tadi, bahwa memperkatakan apa yang menjadi keinginan kita itu penting. Jadi dia inginnya sembuh. Cara Tuhan seperti apa terserah Tuhan, tapi Iya. itu Tapi aku kebetulan Tuhan memakai cara yang tanpa operasi betul-betul mengalami sebuah Dan kesembuhan. dia meyakini akan sembuh Dan juga. dia ya, meyakini ya. Jadi. Oke. Walaupun itu nggak mudah dan memakan waktu yang Iya. cukup lama, ketika ditanya lagi belum sembuh dia mengatakan sudah sembuh, mau ditawari operasi enggak, sudah sembuh padahal masih ada gitu ya. Tiba-tiba mengecil dengan sendirinya dan hilang. Wah. Itu ceritanya seperti Oke, itu. puji Tuhan sekali. Ya ikut senang ya untuk Oke. kisah ini. Oke ya Pak, lanjut ya Pak Bu dari Iya. Ibu Sri Wahono ya. Pengalaman dalam menghadapi kehidupan ini semenjak saya tidak ada kegiatan atau menganggur. Setiap kali ada kebutuhan yang mendesak, lebih-lebih kebutuhan untuk anak sekolah, Tuhan selalu sediakan. Oke, puji Tuhan. Lebih-lebih akhir ini Tuhan sediakan yang benar-benar saya perlukan. Bisa melunasi sekolah, bisa memberi Tenger. tenger itu apa Pak? Tenger itu apa? Nisan. nisan. Makamnya ibundanya gitu. Nisan. Iya. Tenger, jadi apa ya? Itu ya, Nisan, ngicing itu ya Pak? nisan, ya. Oke. Itu dia sangat bersyukur saya dengan itu. Oke, puji Tuhan, kami ikut senang juga ya Pak ya kalau Ya. terkabul ya Pak ya. Terus dari Yudo Waseso, Pak atau Ibu nih? Bapak ini. Bapak ya. Pada dasarnya kita sebagai jemaat tahu doa adalah nafas orang beriman, namun kenyataannya doa hanyalah sebatas keperluan kita saja. Jadi apabila kita perlu atau butuh sesuatu baru kita doa. Oke, terjadi ya Pak. Mungkin kebanyakan orang itu kita butuh kita baru berdoa, baru minta gitu ya Pak. Kesaksian keajaiban dan kuasa doa saya memang sudah merasakan sendiri yang namanya keajaiban. Dan kuasa doa apa yang saya mohon dan doakan hampir setiap malam dengan kesungguhan hati ternyata membuahkan hasil. Pada waktu itu saya akan punya gawe atau hajatan nikah anak saya. Apa yang menjadi kekhawatiran saya bawa dalam doa. Sekitar 2 bulan saya berdoa tiap malam, ternyata Tuhan tidak tidur dan mengabulkannya. Oke. Amin. Dia minta selama 2 bulan, ya itu tadi menjawab ya. Doa yang didoakan sehari-hari berkenan nggak? Ternyata berkenan 2 selama 2 bulan bulan. berturut-turut hanya minta temanya mau nikahkan anak, diberi sama lancar, terus ya, Pak. wah dan seterusnya, ternyata sampai hari hanya 2 bulan, wah kayak terjawab puji Tuhan semua, sekali. ya. Oke, terus dari ini Pak atau Bu Pak?
Bapak ya, Prim. Iya. Pak Prim ya. Pengalaman menghadapi pergumulan dengan doa. Doa merupakan sarana menyampaikan maksud seseorang kepada Tuhan. Oke, keajaiban kuasa doa hanya dapat dimengerti oleh orang yang berarti wening, dekat dengan Tuhan dan mengasihinya. Oke Pak, terima kasih sekali. Ini wening ya Pak ya. Wening ya Pak, wening ya, dengan Pak. hati ya wening itu Ayam gitu ya jernih gitu ya. Oke. Tenang, terus menep gitu ya. Oh iya. Oke, itu dari Pak Prim. Terus masih lanjut, masih banyak dari Pak Slamet Haryanto ya. Oke, selama Bapak Pendeta Sugeng tidak ada tugas di luar kota, siapapun orangnya, dimanapun rumahnya, dan jam berapapun waktunya, pasti dikunjungi. Itu Bapak Pendeta Sugeng. Oh ya, dia pengalamannya Pak. Ini Pio, selama Bapak Sugeng tidak ada tugas di luar kota, selama ada di rumah gitu ya, pasti kalau dikunjungi. ada yang minta pelayanan doa gitu ya. mungkin. Pasti Menurut dikunjungi. Oke, terus kesaksian yang pernah saya alami yang belum lama kejadian di tengah pandemi. Saya selalu kontak sama Pak Sugeng. Anak menantu sakit sampai dipanggil Tuhan, saya mohon dukungan kepada Pak Sugeng. Walaupun anak saya sudah bukan warga GKJ Klaten. Namun Pak Sugeng siap dukung dengan doa. Tuhan mengabulkan doa saat mengurus dari Rumah Sakit Omni Bekasi sampai ngurus mobil ambulan untuk membawa jenazah ke Boyolali. Tuhan memberi kelancaran semua. Terima kasih. Ya, Pak. jadi ini pergumulan yang menegangkan pada waktu itu karena baru puncak-puncaknya pandemi isu corona itu ya, di mana ambulan pembawa jenazah itu sangat dikhawatirkan oleh masyarakat penerima. Padahal ini putri menantunya Pak Slamet tidak karena sakit corona, tapi kan ada kekhawatiran dan ada kesulitan untuk membawa jenazah, apalagi dari Jakarta, dari Bekasi dibawa menuju ke Boyolali untuk dimakamkan. Itu kan dua kesulitan, mencabutnya dari sana sepanjang perjalanan sampai mau masuknya ke Boyolali kan masyarakat sedang resah-resahnya isu itu, sehingga kegamangan ini disampaikan dari menit ke menit kepada saya, dan saya hanya bisanya ya sekali lagi dalam memberi penguatan, menyampaikan doa baik dalam tulisan maupun dalam voice kami sampaikan. Ternyata itu bagi beliau ditangkap sebagai sesuatu yang menguatkan, gitu ya, Pak. Ini bentuk bagaimana doa lebih dari seorang itu komunal tadi itu ya Pak ya. Memberi sarana yang menambah kemantapan. Oke, puji Tuhan ya Pak ya. Terus lanjut dari masih banyak sekali ini Ibu Wahyu Pramono. Sewaktu anak kami 2 orang dan suami diberi kesempatan kuliah bersamaan, saya setiap malam mengambil waktu khusus mohon pada Tuhan dengan permintaan yang sama. Tuhan perkenankan mereka kuliah dan Tuhan pula akan menyelesaikan. Aku percaya, amin. Itulah doa saya setiap tengah malam. Dan puji Tuhan mereka lulus tepat waktu. Dan seiring itu saya dapat pekerjaan sambilan yang bisa dikerjakan di rumah. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi itu mungkin menjadi garis bawah juga bahwa mendoakan sesuatu yang sampai belum tercapai terus dibawa, terus diminta, ternyata bukan sesuatu yang mustahil menjadi sandungan, bahkan tidak mustahil, akhirnya juga Tuhan beri. Jadi jangan dianalogikan dengan posisi manusia kita. Kalau wis matur sepisan wis lah, pekewo lah kembali ini. Dengan Tuhan tidak ada rasa pekewo ya, kita harus dengan rasa ketuk lah, cari lah, ya mintalah. Jadi itu memang Tuhan bukakan kepada kita, bisa melatih kesabaran, ketekunan, membobot kesetiaan kita dalam mengungkapkan doa. Waktu Tuhan siapa yang tahu ya Pak ya? Betul. Tuhan punya waktunya sendiri. Tugas kita minta. Minta. Itu tadi dari Ibu Wahyu Pramono. Terus lanjut dari Ibu atau Bapak Widodo Indrianto. Bapak ya. Dalam berdoa, sebagian orang, bahkan majelis seringkali menyebut Bapak atau Tuhan, sehingga mengganggu pendengar. Bagaimana kita menyikapinya? Ini gimana Pak maksudnya? Memang Tuhan bisa disebut sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Tuhan Sang Pencipta itu memperkenalkan diri kepada umatnya di dalam pribadi Yesus, itu bisa kita sebut dengan sebutan Tuhan, Allah Pencipta, Yahweh itu ya. Maupun dengan sebutan dekat ya, Bapa kami yang ada di surga. Jadi
kata terganggunya saja yang mungkin perlu diluruskan ya, Bu, ya. Tidak perlu dijadikan sesuatu yang mengganggu, ya, Pak, ya. Tapi diberi pemahaman baru bahwa alamatnya itu pribadi yang sama. Yaitu Sang Pencipta alam semesta memperkenalkan diri dalam pribadi Yesus bisa dengan sebutan Bapa maupun dengan sebutan jabatan ilahinya Tuhan. Itu menyebut pribadi yang sama. Makatan Pak Widodo dan mungkin jemaat lain yang mungkin merasa bingung nek berdoa itu sebutannya Yesus, apa, gitu Bapa, ya? Tuhan, Bapa Yesus gitu dan sebagainya. Asal pemilihan kalimatnya tepat atau penjedahannya tepat, itu sebenarnya merujuk pada satu oknum pribadi yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Dialah Bapa kita, dialah Yesus yang pernah menjelma menjadi manusia, juru selamat kita. Bisa menggunakan sebutan-sebutan itu di dalam kita memanjatkan doa. Terus pengalaman pribadi dalam berdoa, sering saya melaksanakan malam hari sepi terus-menerus dan terjawab. Saya menjadi kepala sekolah tapi dengan penekanan doa kalau Tuhan berkenan dan hal ini dapat memuliakan namamu. Terkabul juga akhirnya sama seperti Bu Isnu tadi ya. Ada garis bawahnya ya, mencari waktu khusus ya. Sepi. Ya. Dia memang supaya tujuannya betul-betul relasi komunikasinya dengan Sang Pemberi ini yang paling utama. Diberikannya itu terserah Sang Pemberi. Yang penting aku punya relasi, menyediakan waktu, persekutuan dengan yang Sang Pemberi atau Tuhan atau Bapa atau Allah ini. Lanjutkan Pak doanya di malam hari ya Pak ya. Terus masih ada banyak sekali ini dari Pak Mujiaman. Kesaksian Pak. Pengalaman ini sudah berapa tahun yang lalu menimpa anak saya dalam kondisi tunagrahita. Menarik ini. Hal ini saya ingat sepanjang hidup, di mana pada waktu itu anak tersebut sakit demam tinggi hingga suhu badannya melebihi 41 derajat Celcius dan tidak mau dibawa ke RS. Sebagai orang tua, rasa khawatir, cemas, sedih, takut menghadapi situasi tersebut. Dalam keadaan demikian, bagaimana cara untuk merawat anak tersebut? Dan tidak henti-hentinya kami mohon pertolongan Tuhan Yesus yang menjadi andalan sejati hidup kami. Akhirnya di hari yang ke-7, dari sakit anak yang semakin parah, Tuhan menolong anak saya dengan kondisi lemah, memeluk saya dan bisa berkata, Yesus, Yesus, Yesus. Pendeta, pendeta, Sugeng, Sugeng, walaupun dia manggil Pak Sugeng berarti ya. Terus walaupun kosakatanya kurang jelas dan mau diajak ke RS. Tidak terasa meneteslah air mata saya karena bersyukur, heran, terharu dalam kondisi yang demikian. Anak saya bisa menyebut Tuhannya dan pendetanya. Di rumah sakit selama 5 hari dinyatakan sembuh walaupun kulit telapak tangan dan kakinya terkelupas. Karena panasnya. Panas itu ya. Puji Tuhan dan terima kasih Pak Pendeta atas doanya. Jadi pada keadaan sakit dia. Ya, betul, saya menjadi saksi ya itu dari apa yang disaksikan Pak Mujiaman ini ya. Jadi beliau kagungan anak berkebutuhan khusus namanya Mas Dian itu ya. Itu suatu ketika sakit sudah di rumah, tidak mau diajak kemana-mana, tinggal di rumah. Mas Dian ini jemaat berkebutuhan khusus tunagrahita ya. Jadi memang harus orang-orang yang dipercaya dia saja yang bisa berkomunikasi, termasuk bapaknya itu. Tapi kok nggak mau diajak, lalu Pak Mujiaman itu berdoa sungguh-sungguh dan memberi kabar ke kami. Kami ikut ngereh-ngereh dan seterusnya pada waktu itu. Lalu kami mendengar kabar mau dibawa ke rumah sakit. Nah, hari kesekian di rumah sakit itu dia panggil-panggil nama Yesus itu dalam kondisi masih panas yang belum stabil itu ya. Dia panggil-panggil Yesus, Yesus, terus pendeta, pendeta, Sugeng, Sugeng gitu ya. Dia tahu ya Pak ya? Iya tahu. Lalu saya datang ke sana, wah saya dipegang lama, tangan saya dipegang erat. Doa, minta perjamuan gitu ya, minta perjamuan. Udah kita doa ya, kita doa, terus kita doa. Udah 2-3 hari dari peristiwa itu pulih, sembuh dan sampai hari ini Mas Dian diberi sehat. Puji Tuhan sekali. Wah, ya menarik ya kesaksian dari Pak Mujiaman. Itu sudah berapa lama Pak? Sudah lama? Wah, tahun berapa ini ya? Lupa ini, sudah ada beberapa waktu. Sudah ya, puji Tuhan sampai hari ini sehat ya Mas Dian ya. Terus masih Pak, sekalian kita bahas dari Ibu Endah Yudianti, pertanyaan, bagaimanakah merasakan hadirnya Tuhan pada saat berdoa? Apakah ada tanda-tandanya? Begini Tuhan datang, kita tandanya apa gitu ya? Apa Pak? Secara mana ada enggak? Mungkin secara pengalaman mungkin Bu Isnu atau Pak Sugeng. Ya. Kita yang merasakan. Merinding mungkin atau apa itu? Kalau ada tanda-tandanya gimana? Nanti malah takut. Ya. Kita sendiri yang merasakan. Jadi
istilah Tuhan datang dalam doa kita itu memang Bu Endah ya. Sifat dasar Tuhan adalah Dia maha hadir. Jadi sesungguhnya sudah pasti. Jadi dimanapun, kapanpun kita sedang berdoa atau sedang beraktivitas pun sebenarnya Tuhan itu hadir Bu. Immanuel, Dia menyertai, hadir di sekitar kita. Hanya di dalam doa kita mungkin secara khusus tidak sedang melakukan aktivitas yang lain-lain. Di situ kita merasakan relasi atau persekutuan yang hanya pribadi kita dengan rohnya Tuhan. Nah, di situ yang bisa mengartikan atau membahasakan, merasakan bahwa Tuhan sudah hadir dan sebagainya, ya perasaan batin kita ini, ya kerangka berpikir kita ini, ya alam sadar kita ini, bahwa saya tidak sedang menghadap yang lain-lain, tapi ini saya sedang menghadap tahta Tuhan dalam doa. Jadi kehadiran kita itu sudah selalu disertai dengan kehadirannya, karena Dia adalah Allah yang maha hadir. Ngoten Bu, tanda-tanda khususnya tidak terus mak jedul gitu. Apa terus enten swara pripun? Mboten nggih, mboten. Bukan seperti itu, tapi lebih kepada perasaan batin kita atau rasa hati kita ini. Seolah-olah wis nyawiji apa omong-omong langsung atau bercakap langsung dengan Tuhan. Nah, itu posisi doa yang seperti itulah yang kita harapkan menjadi posisi doa yang menjadi warna kehidupan doa pribadi setiap orang Kristen. Oke. Ada rasa khusus. Ya, terjawab ya Bu ya. Mungkin bisa yang bisa merasakan ya yang berdoa berdoa ya bagaimana Tuhan hadir. Dari Bu Rahayu Bambang ya. Ketika saya punya pergumulan, saya merasa doa yang didengar dan dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang setiap saya ucapkan di dalam hati yang paling dalam. Dia merasakan setiap dia berdoa ya Tuhan yang kabulkan gitu ya, sama seperti kita dari hati itu. Oke, lanjut pertanyaan dari Ibu Huta Galung ini Pak. Seperti biasa saya selalu berdoa, baik doa biasa maupun khusus yang saya lakukan tiap tengah malam. Tapi isi doa saya kepada Tuhan melulu untuk kepentingan pribadi saya dan keluarga. Baru sekitar 7 tahun yang lalu saya mendapat pengajaran dari Bapak Pendeta Sugeng Prasetya. Saya melakukan doa yang benar, yaitu urut-urutan doa yang menyeluruh serta dicontohkan sebagai 5 jari tangan, yaitu ibu jari telunjuk. Yang tadi Pak, yang sudah dibahas Pak Sugeng tadi ya. Ternyata ada yang melakukan ya Pak ya. Jadi dia baru setelah kita 7 tahun yang lalu saya mendapat pengajaran dari Pak Sugeng. Jadi itu urut-urutan doa yang menyeluruh serta dicontohkan sebagai 5 jari tangan. Tadi ya Pak Sugeng sudah menjelaskan tadi yang apa Pak? Jadi itu kalau tidak salah ingat, saya itu dulu 7 tahun lalu itu mengadakan pembinaan penyegaran rohani untuk kelompok doa pagi. Nah, materinya salah satunya bagaimana melakukan doa pribadi yang bukan hanya melulu meminta untuk kepentingan pribadi. Lalu saya jelaskan 5 ilustrasi. Itu 7 tahun lalu. Jadi di Ibu Galung ya, Pak, membekas dan dijalankan. Lalu ada kesaksian yang menarik dari Ibu Galung itu ya, lanjut ya, masih dari Ibu Galung. Puji Tuhan, setelah saya melakukan berdoa seperti urutan di atas tadi ya, jari jempol telunjuk itu ya, dan seterusnya. Berkat Tuhan melimpah pada keluarga saya. Amin. Kelahiran cucu-cucu saya yang cukup lama, selama 6 tahun Pak, saya nantikan. Baik dari anak saya yang pertama, disusul anak saya yang ketiga, terus disusul lagi kelahiran cucu kembar dari anak saya yang ketiga berurutan. Puji Tuhan. Menanti cucu 6 tahun. 6 tahun dari pernikahan anak-anaknya. Dan akhirnya Tuhan kabulkan. Mungkin bisa bagi jemaat yang lain mempraktekkan itu tadi ya Pak ya. Bisa dipraktekkan di rumah mungkin nanti. Relasi dulu dengan sang pemberi. Jadi bukan berdoa itu mengejar pemberiannya, tapi memulihkan hubungan dengan sang pemberi, memulihkan hubungan dengan Tuhan. Perkara diberi itu di mata Tuhan gampang sekali. Tergantung niatmu seberapa. Dan pulih dulu Mas hubungannya, relasinya itu baik tadi, dulu dengan Tuhan. Puji Tuhan Pak. Tadi dari Ibu Huta Galung sangat memberkati ya Pak ya. Terus ada lagi nih Pak dari Mbak Aster ya. Saya sebenarnya pengen memahami tentang makna doa puasa yang benar. Apakah doa puasa itu hanya seakan-akan untuk minta kepada Tuhan mengabulkan apa yang kita doakan?
makna lain yang benar yang bisa diterapkan aplikatif apa ya Pak? Ya. Supaya tidak salah dalam memahami doa puasa. Monggo Pak. Ibu Isnu, jadi di kehidupan Kristiani atau Kristen itu memang puasa agak sedikit terabaikan dan terkesampingkan gitu ya. Lebih banyak pesta dan makan-makan gitu ya. Doa makan. Doa puasa kok jarang gitu. Nah ini Mbak Aster menanyakan, sementara teman-teman Kristen di denominasi yang lain atau aliran kekristenan lain mempraktekkan disiplin rohani. Nah ini rujukan sejarahnya adalah tradisi kehidupan devosional atau penyembahannya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka punya disiplin rohani selain berdoa juga disertai dengan berpuasa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri masih menggunakan ada tradisi kehidupan devosional pribadi seseorang kepada Allah atau penyembahan orang kepada Allah itu dengan berpuasa. Bahkan melakukannya dalam waktu yang panjang ya, 40 hari Yesus berpuasa. Jadi merujuk ke pertanyaan Mbak Aster ya. Apa motivasi yang benar ketika seorang Kristen itu melakukan doa plus puasa? Bahwa motivasinya bukan sekedar bahasa obat gitu biar doanya manjur gitu ya. Manjur, vitamin gitu ya. Biar cepat kabul gitu ya. Bukan sekedar itu, tapi berpuasa ini lebih kepada simbolisasi bagaimana dia sedang mengosongkan segala yang bernilai kedagingannya, keinginannya, hawa nafsunya, keberdosaannya. Dalam puasa itu menyimbolkan adanya merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat, menyesali dosa-dosanya. Nah, doa yang disertai penyesalan, pertobatan itu kan berarti membuat penghalang relasinya dengan sang pemberi ini menjadi semakin diminimalisasi atau dibersihkan. Jadi puasa ini sarana pertobatan. Sementara ketika orang tidak lagi ada penghalang berupa dosa karena sudah dipertobatkan semua, berarti relasinya menjadi clear. Kalau relasinya clear, analoginya manusiawi kita, berarti yang disuarakan pasti didengar, yang disuarakan pasti sampai. Dikabulkan atau tidak dikabulkan bukan karena puasanya, tapi karena relasinya yang menjadi semakin pulih atau doanya semakin sampai kepada alamat yang dimintai doa itu. Ataukah memang beda Pak puasanya dengan puasa atau tidak? Lebih membawa pertolongan kita menghayati hadirat Tuhan itu tadi. Dengan berpuasa itu kan akhirnya terus konsentrasi kita atau sikap batin kita jadi fokus itu gitu ya, ada anak tangga, ada alatnya, ada medianya untuk lebih menghadirkan suasana yang ilahi, suasana yang roh. Itu lebih mudah di sana. Ya, mungkin tapi kita itu perlu latihan Mas, tidak setiap kali orang mempraktekkan orang tahun-tahunnya terus poso kadang hilang konsentrasi nih, pikirannya ngelihe gitu Tapi kalau sudah latihan satu kali belum bisa, dua hari kedua belum bisa, mungkin hari ketiga atau keempat atau latihan ketiga, latihan keempat setelah terjeda itu baru bisa menghayati bahwa ditambahi poso, menambah kekusukan atau fokus kepada Tuhannya itu lebih mudah tercipta. Saya juga pernah dengar di Alkitab yang Tuhan Yesus bilang bahwa jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Berarti memang ada tambahan ruang kerja dari doa yang dipanjatkan dengan puasa itu dicerminkan di sana ya, bahwa Yesus mengatakan ini hanya bisa diusir apabila disertai dengan doa dan puasa. Ya, semoga bisa menjawab dari pertanyaannya Mbak Aster ya. Itu masih banyak pertanyaan dari jemaat, kesaksian yang mungkin kita tidak bisa bacakan satu persatu di acara ini. Tapi dari beberapa yang kita sudah bacakan tadi, ada 2 orang yang terpilih untuk mendapatkan hadiah dari tim produksi GKJ Klaten ya. Nanti pemenang bisa dilihat di bawah ini. Ya, nanti hadiah bisa diambil di kantor gereja setiap jadwal piket Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Jadi pemenang yang sudah kita pilih dan beruntung ya, dipilih dan beruntung Bu ya, bisa mendapatkan hadiah dan hadiahnya bisa diambil di kantor gereja. Tadi kita sudah membahas pertanyaan dan kesaksian dari jemaat Bu Pak ya. Tadi sudah bahas banyak sekali dan masih banyak yang belum bisa terbaca, tapi karena waktu kita terbatas, jadi kita hanya
bacakan beberapa. Mungkin ada kesimpulan Pak untuk menutup pembahasan kita hari ini. Mungkin nanti Bu Isnu bisa menambahkan. Monggo Pak. Dari Bu Isnu dulu. Monggo. Oh ya. Tentang ini tadi, pembahasan kita tadi, apa yang ada di benak Bu Isnu. Ya, oke. Sudah dijelaskan panjang lebar dari Pak Sugeng juga, yang temanya hari ini adalah doa Bapa Kami. Dan di sini berkaitan dengan doa, di mana doa itu adalah merupakan relasi kita terdekat dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, dan benar-benar itu tetap kita lakukan setiap hari, setiap saat di dalam hidup kita. Dan tentu saja sudah ada tuntunan tadi dengan doa Bapa Kami, di mana doa Bapa Kami menyempurnakan doa-doa kita yang sebelumnya. Dan tentu saja tidak hanya dengan hafalan saja, tetapi harus dengan sepenuh hati, sepenuh penghayatan kita. Dan itu benar-benar kita ungkapkan kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang menutupi ataupun pokoknya kita jujur saja, ini loh Tuhan, apa yang ada udang di dalam batu. Apa yang ada di dalam hatiku, apa yang menjadi permintaanku, inilah Tuhan. Gitu, jadi kita tidak usah ragu-ragu, dan kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik pasti kita. Ya. Itu saja Mas Dika. Pak mungkin monggo Pak menambahi dari yang Bu Isnu, atau mungkin merangkum kesaksian dari jemaat tadi Pak. Baik. Jadi menarik bahwa praktek hidup doa jemaat Gereja Kristen Jawa pun banyak yang mengalami hal-hal dengan kehidupan doanya bersama dengan Tuhan. Ya, jadi ini bentuk gambaran bahwa siapapun punya hak untuk meminta, siapapun punya hak untuk mengalami, siapapun punya hak untuk dijawab dan dikabulkan. Ya. Namun di balik semua itu harus disertai pemahaman-pemahaman bahwa doa bukan sekedar isinya meminta, tapi ada persekutuan atau perjumpaan, ada pergaulan yang mendalam, yang karib antara pribadi kita, umat, dengan Tuhan. Lalu melalui doa Bapa Kami, ya, doa sempurna dan yang menyempurnakan. Artinya doa sempurna diajarkan Yesus sendiri. Ada batang tubuhnya yang berisi pujian, yang berisi ungkapan permintaan hal-hal dunia sehari-hari, ada ungkapan permohonan ampun, ada perlindungan selamat dari godaan, cobaan sampai pada yang jahat, dan ada nilai dasar doa yaitu disertai dengan yakin atau iman. Engkaulah yang empunya kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Jadi itu dasar dari jawaban doa kita adalah keyakinan bahwa Tuhan yang kita sebut di dalam doa ini adalah Tuhan yang sanggup menjawab atau mengabulkan apa yang kita minta. Jadi dalam menjalani kehidupan doa, siapapun saudara, bukan kultus individu. Wah, ini saya ndongake ben kabul kudu Pak Pendeta. Tidak, itu mohon digarisbawahi. Kadang juga gitu ya Pak. Ya, itu ya. Jadi mulai pelajaran ini kembali kepada jemaat. Saudara punya hak untuk meminta. Saudara punya hak untuk dijawab dan dikabulkan Tuhan. Carilah, ketuklah, mintalah. Allah Bapa yang Maha Baik ini akan memberi seturut kehendaknya dan yang terbaik untuk saudara terima. Itu Mas Dika. Oke Pak, menarik sekali kesimpulannya tadi ya. Mungkin jemaat juga mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa disampaikan kepada kita, tapi mungkin ini tadi sudah paling tidak bisa memberikan pengertian, memantapkan lagi untuk berdoa Pak ya. Bahkan untuk saya sendiri pun saya sangat terinformasi sekali nih tadi Pak tentang berdoa, bahkan doa Bapa Kami dan sebagainya. Karena waktu kita yang terbatas, kita harus mengakhiri acara Sarasehan GKJ Klaten ini. Tapi sebelumnya Pak Sugeng mohon untuk berdoa Pak, untuk menutup acara ini mungkin. Saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa, dan ini ada beberapa permintaan pokok doa ya, dari keluarga Bu Adam, dan mungkin juga para pemuda-pemudi lain ya, minta diberi pasangan hidup, tentunya yang seturut dengan kehendak Tuhan ya. Lalu ada saudara kita jemaat Tuhan, Ibu Endang Sabar di Blok 5 dalam keadaan sakit. Ini ibunya dari Mbak Lita, Mbak Ensa, yaitu
blok 5 ya, itu sedang dalam keadaan sakit. Ibu Endang sabar, kita bawa dalam doa. Dan mungkin juga ada beberapa yang lain yang perlu penguatan. Kita akan satukan di dalam permohonan kita bersama-sama. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang Maha Agung, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sembah, kami puji, kami agungkan nama-Mu. Disertai rasa syukur, boleh bersama duduk dalam pelayanan berupa obrolan ringan, mengisi acara sarasehan untuk pemeliharaan iman umat-Mu, Jemaat Gereja Kristen Jawa Klaten. Kami menerima apa yang Tuhan Yesus ajarkan, wariskan sebagai sarana memelihara hubungan kami dengan Tuhan, yaitu ajaran tentang doa Bapa kami. Biarkan ini kami hayati sampai kepada dasar-dasarnya. Bagaimana berdoa tidak sekedar isinya meminta keperluan pribadi, tapi juga doa membangun relasi dengan Allah sebagai persekutuan umat dengan Sang Halik, Tuhan Allahnya. Biarkan ini meresap di hati kami, sehingga ketika umat-Mu mengucapkan doa Bapa kami, bukan sekedar lantunan kalimat hafalan, tapi disertai penghayatan. Dengarkan pula doa syafaat kami untuk seluruh majelis Gereja Kristen Jawa Klaten dimanapun berada dan beraktivitas di rumah. Kiranya Tuhan memberkati karya pekerjaan, ekonominya, kerohaniannya, kekudusan hidupnya, dijauhkan dari segala godaan cobaan, tetap punya kesetiaan sebagai hamba Tuhan, mendoakan umat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan, baik secara keseluruhan Jemaat GKJ Klaten maupun Majelis Pamong di bloknya masing-masing. Tuhan memberkati kami berada dalam keadaan baik. Demikian pula untuk umat-Mu secara khusus yang sedang dalam derita sakit, kami bawa dalam doa Ibu Endang Sabar, Jemaat GKJ Klaten Pepandan Tegal Yoso, yang selama beberapa waktu dirawat di rumah sakit, kini sudah berada di tengah keluarga. Kiranya Tuhan sempurnakan pulih sembuhnya Ibu Endang Sabar. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk permohonan Ibu Adam khususnya dan para muda-mudi untuk memohon pertolongan memperoleh pasangan hidup. Tuhan dengarkan seru doa kami ini. Pertemukanlah muda-mudi umat-Mu di gereja ini bertemu dengan pasangan hidup yang seturut kehendak Tuhan. Sama-sama di dalam satu iman percaya, menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kelak membangun keluarga yang diberkati. Demikian pula kami berdoa untuk bangsa negara kami dalam menghadapi situasi wabah ini semakin hari kiranya menuju ke grafik baik. Banyak yang disembuhkan, banyak yang terbebas dari gangguan dan serangan wabah virus ini, tidak mengancam keselamatan para warga masyarakat kami, namun segera beroleh jalan keluar, baik itu ditemukannya vaksin sampai dengan obat, maupun sistem-sistem yang ditaati secara massal untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan. Kami mohon berkah perlindungan atas bangsa negara. Tuhan karuniakan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan. Demikian, disertai syukur, kami juga haturkan rasa persembahan. Umat-Mu mengungkapkan syukur kepadamu melalui persembahan-persembahan yang dihaturkan, Tuhan menerimanya. Ada hal-hal yang tidak berkenan selama kami beracara, Tuhan mengampuni. Dan semua rangkaian acara kami tutup, kami akhiri dengan bersyukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Sugeng sudah mau datang. Sama-sama. Tetap sehat, Ya. tetap semangat. Amin. Bu Wisnu Saling sudah mau doa-mendoakan ya, Bu, datang. ya. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semua. semangat sekeluarga. Ya. Oke, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat.
tetap tabah di tengah wabah. Oke, kita ketemu lagi di Sarasehan GKJ Klaten berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, Yesus takkan pernah jauh